Pemirsa, sampai kita di ujung acara. Sekarang saya mau minta Profesor Mahfud melihat fenomena ini. Terima kasih Bang Karnis. Saya akan melihatnya dari hukum tata negara saja. Karena tadi banyak bicara hukum. Dan hukum tata negara itu adalah kerangka sebenarnya dari politik. Begini, pertama ingin saya katakan, pelanggaran langsung terhadap Undang-Undang Dasar itu tidak bisa dihukum. Orang yang melanggar Undang-Undang Dasar itu tidak bisa dihukum, penjara maksudnya. Bung Karno dulu membubarkan DPR, tidak dihukum. Gus Dur membubarkan DPR, tidak dihukum. Karena melanggar Undang-Undang Dasar itu memang tidak dihukum. Melanggar Pancasila juga tidak dihukum. Tidak bisa orang, saya tidak bertuhan, tidak bisa dihukum. Nah, yang bisa dihukum itu apa? Yang bisa dihukum adalah kalau Pancasila dan Undang-Undang Dasar sebagai ideologi dan dasar negara, ideologi dasar negara dan Undang-Undang Dasar negara itu sudah diturunkan ke dalam norma. Jadi kalau sudah ini dijadikan undang-undang, baru orang bisa dihukum karena melanggar undang-undang, bukan karena melanggar Pancasila. Orang membunuh itu dihukum karena melanggar undang-undang hukum pidana, bukan karena melanggar sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Orang komunis bisa dihukum karena ada norma yang melarang, bukan karena Pancasila. Oleh sebab itu orang mengatakan saya ateis, tidak apa-apa. Misalnya saya sekarang, saya tidak suka keadilan sosial, saya suka keadilan individual yang liberal, tidak apa-apa. Saya katakan sekarang, coba siapa yang menangkap saya? Tidak apa-apa. Yang bisa dihukum itu kalau sudah ada normanya. Nah, komunisme ini sudah ada normanya sekarang. Sudah dilarang oleh hukum di Indonesia. Komunisme, Marxisme, Leninisme. Itu sudah dilarang. Oleh sebab itu, saya kira tidak tepat kalau meminta polisi, lalu diminta tidak melakukan tindakan kalau ada pelanggaran hukum. Itu polisinya salah. Polisinya salah kalau dia tidak bertindak karena disuruh orang jangan bertindak. Karena ada opini begini dari masyarakat jangan bertindak. Polisinya salah. Jadi harus bertindak dan polisi sudah benar melakukan tindakan-tindakan itu karena perintah hukum. Mungkin yang agak keliru adalah tentara. Karena menurut undang-undang tentara itu melakukan fungsi pertahanan. Pertahanan itu bukan penegakan hukum dan keamanan. Gitu. Tetapi memang ada caranya, yaitu dengan cara pembantuan. Tadi ada soal diperintahkan oleh presiden atau polisinya minta bantuan gitu. Tapi oke. Tetapi karena ini sudah ada normanya, yaitu norma pada masa lalu. Kenapa tokoh-tokoh PKI itu dihukum? Karena ada Undang-Undang nomor 11 tahun 63. Kemudian ada Undang-Undang Mahmilub, Undang-Undang nomor 16 tahun 63 yang itu diberlakukan oleh Bung Karno semuanya. Undang-Undang Mahmilub itu diberlakukan atas Kepres Bung Karno nomor 370 tahun 65. Ketika itu Pak Harto mengatakan, Bapak Presiden ini bahaya nih PKI melakukan tindakan ini. Saya perlu mahmilub dipakai undang-undang Bapak ini. Maka keluarlah Kepres. Tentara disuruh mengadakan pengadilan mahmilub itu. Yang diadili satu putusannya final dan mengikat, tidak ada banding, tidak ada kasih. Yang kedua, dia juga bukan hanya mengadili militer, tapi mengadili orang-orang sipil yang melanggar ideologi negara. Nah itu satu. Nah, sekarang larangan terhadap komunisme, Leninisme dan Marxisme itu sudah dituangkan di dalam TAP MPR nomor 25 tahun 1996. Itu sudah tidak ada ceritanya untuk bisa dicabut, itu tidak bisa dicabut. Karena begini, TAP MPR nomor 25 tahun 66 dibuat ketika MPR itu berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara. Mengeluarkan TAP nomor 25. Nah sesudah itu ada amandemen Undang-Undang Dasar, TAP MPR ini tidak boleh lagi ada. TAP MPR yang sifatnya mengatur menjadi jenjang kedua dari tata urutan perundang-undang itu sekarang tidak ada. Gitu. Sehingga terakhir kali dibuat TAP MPR Sapu Jagat namanya. TAP MPR nomor 1 tahun 2003, semua TAP MPR yang sudah ada diberi posisi lagi berdasar tata hukum yang baru. Lalu TAP MPR nomor 2 diberlakukan lagi dan sekarang TAP MPR tidak bisa mencabut. Jadi kalau setiap hari orang mengatakan harus cabut, siapa yang mencabut? Tidak ada. Siapa coba sekarang yang bisa mencabut TAP MPR? Tidak ada. Tidak bisa. Tidak bisa, MK itu undang-undang. Undang-undang. Tidak bisa. Nah, yang bisa mencabut itu siapa? Tidak ada.
Gitu. Kecuali undang-undang dasarnya dikembalikan lagi ke yang lama. Nah, kalau itu perdebatannya akan panjang lagi. Kembali ke yang lama itu. Nah, kemudian penyitaan buku, Pak. Penyitaan buku. Dulu waktu saya Ketua Mahkamah Konstitusi pernah membatalkan undang-undang kejaksaan yang memberi izin kejaksaan mengambil buku-buku secara sepihak yang dicurigai bertentangan dengan ideologi. Nah, waktu itu kita putuskan kejaksaan dilarang merampas atau menyita buku-buku barang cetakan apapun bentuknya tanpa izin pengadilan. Artinya apa? Artinya orang yang nyimpan buku, mengedarkan buku itu dipastikan dulu bahwa dia akan diadili, lalu dimasukkan kasusnya, lalu minta izin pengadilan. Sambil perkara berjalan semua buku ini disita oleh negara. Nah, gitu prosedurnya untuk melindungi kebebasan berpikir, berekspresi dan sebagainya. Karena kadangkala buku-buku yang dan tidak hanya buku komunis kok yang banyak, ya, yang justru yang ngadukan pengajuan terhadap undang-undang kejaksaan pada waktu itu adalah seorang bernama Hebdon atau siapa menulis buku bahwa agama itu semuanya jelek lah, nama agama itu. Lalu disita oleh jaksa, ngajukan ke MK bahwa penyitaan ini melanggar hak asasi. Kita tidak baca bukunya, kita sama sekali tidak setuju pada isi bukunya, tapi tidak setuju pada penyitaannya. Jadi kita katakan harus lewat izin pengadilan. Kalau belum vonis, minta izin ketuanya dulu bahwa barang-barang itu diamankan. Nah, lalu begini, Pak, saya bertanya, apa sih sebenarnya perlunya rekonsiliasi nasional itu? Sebenarnya kita kan sudah rekonsiliasi, sekarang ada apa sih? Tidak ada apa-apa tuh. Itu rakyat sudah cair di bawah, kita tidak lagi mempersoalkan Anda anaknya PKI anu siapa. Sekarang anak-anak turunan PKI sudah boleh bekerja, bersekolah, boleh dapat beasiswa semua. Kenapa menghidup-hidupkan lagi rekonsiliasi? Tidak ada apa-apa menurut saya. Malah menurut saya mengungkit-ungkit itu akan luka. Membuka luka lama. Karena begini, taruhlah disuruh minta maaf. Yang nanti kalau dicari betul, siapa yang harus minta maaf? Jangan-jangan nanti balik yang harus minta maaf PKI, bukan kita. Kalau sudah diteliti sejarahnya. Nah sekarang ini kan arahnya kalau rekonsiliasi orang pikirannya, meskipun kata Pak Agus Wijoyo tidak. Jadi orang pikirannya negara disuruh minta maaf pada PKI. Gitu. Bukannya PKI yang harus minta maaf. Dan PKI itu siapa kan sudah tidak ada yang harus minta maaf dan tidak ada lagi yang harus dimintai maaf. Sekarang ini semua sudah cair, sudah rukun. Karena kalau begini, minta maaf. Saya masih terngiang sahabat saya nih Pak Luhut Panjaitan Menko Polhukam ketika tampil sama Pak Agus Wijoyo di TV One ini mengatakan, loh, nggak bisa dong minta maaf. Satu, PKI nggak boleh hidup lagi di Indonesia, itu final kata Pak Luhut. Yang kedua, kita tidak minta maaf karena kalau waktu itu kita tidak membunuh, kita yang dibunuh. Kalau PKI menang pada waktu itu lebih banyak lagi korbannya. Itu kata Pak Luhut, Menko Polhukam. Jadi jangan mimpi minta maaf. Saya setuju aja pada ini, kata Pak Arya Mezat tuh, Menteri Pertahanan. Tapi minta maaf, katanya minta maaf lebaran aja nanti. Gitu salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya setuju dengan Pak Mahfud yang terakhir ini. Karena semua orang suci itu punya masa lalu. Semua pendosa mempunyai masa depan. Kata Oscar Wilde, penyair Inggris. Sekarang Jenderal Hendro Priyono untuk menutup acara. Terima kasih Pak. Saya masuk dari generasi masa lalu. Saya terima kasih sekali bahwa Pak Karni itu sebagai putra bangsa yang maha putra, ya, udah dapat maha putra, bisa mempertemukan semua yang tidak konflik ya, tapi istilahnya bersilang pendapat. Masyarakat kita yang sifatnya paternalistik ini ya, selalu melihat ke sini, ke forum ini, karena forum ini menghadirkan para pelaku dan para tokoh yang bersilang pendapat. Yang saya harapkan supaya setiap kali sudah ketemu di sini,
itu silang pendapat selesai. Jangan diterus-teruskan lagi. Saya lihat, pertama, ini saya kenapa terakhir, Pak? Sebetulnya udah selesai. Jadi tugas saya hanya ucapkan terima kasih. Dan beberapa kesimpulan saja. Saya bangga sekali bahwa generasi penerus kita ini pintar, cerdas, banyak pengetahuan. Hanya yang orang-orang tua perlu ingatkan bahwa dalam hidup itu tidak cuma pintar, tapi harus juga bijak. Harus bisa melihat keadaan lingkungan di mana dia berada. Jangan memaksakan kehendak karena dasar pemikiran yang cerdas. Secerdas apapun kalau lingkungan tidak bisa menerima, tidak akan bisa dilaksanakan. Hal-hal kebijakan yang baik pun, kalau pelaksanaannya jelek, tetap jelek. Jadi, pada cara, karena itu kan hukum, itu tidak pernah bicara soal tujuan. Walaupun tujuannya baik, kalau caranya jelek, tetap jelek, salah. Itulah sebetulnya yang perlu dipahami. Saya tertarik pada adik saya ini, Pak Mahfud, MD, sudah malang melintang di kepemimpinan nasional, jadi elit politik, pakar hukum tata negara lagi. Ya, karena saya sudah di luar ring, tidak lagi di ring tinju, saya harapkan ini karena masih jauh lebih muda, masih bisa naik ke ring. Ya, untuk menyelesaikan masih masalah tata negara kita. Kalau kita melihat lingkungan yang berubah terus, yang sifatnya strategis ini, maka amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 45 kita ini masih akan terus berlangsung sesuai dengan keadaan dan situasinya. Coba tolong dipikirkan, Pak Mahfud dan saudara-saudara dan anak-anakku sekalian. Kalau amandemen ini pada suatu waktu mengingkari filsafat hidup bangsa kita Pancasila, siapa yang berwenang untuk melakukan uji material terhadapnya? Review terhadap Undang-Undang Dasar yang di amandemen ini ke Pancasila, kepada dasar filsafat bangsa kita. Itu yang satu, Pak. Kalau undang-undang bisa diuji materinya terhadap Undang-Undang Dasar. Sekarang Undang-Undang Dasar yang akan terus diamandemen, ini bagaimana menguji material terhadap Pancasila? Siapa yang harus bertugas? Generasi saya dan kawan-kawan yang seumur yang udah di atas 70 semua ini. Nggak kepikir itu. Seperti juga tidak terpikirnya senior kita waktu membuat Undang-Undang Dasar 45. Pasal 33, bumi, air, dan kekayaan yang terdapat di dalamnya, dan seterusnya kuasa. Udara tidak disebut. Padahal geostasioner kita di atas ini sudah penuh bangkai satelit orang lain. Ini juga banyak memang yang harus dilanjutkan. Jadi jangan yang dilanjutkan itu pertengkaran saja, ketidaksependapatan saja. Tapi yang sudah baik, tambahkan. Cari mana-mana yang dulu belum terpikir, pikirkan sekarang. Saya juga rasanya perlu mengingatkan bahwa apa yang Presiden gariskan dalam masalah rekonsiliasi ini, bahwa selesaikan dengan cara Indonesia. Zaman saya Kasdi tadi bilang secara kultur kita. Kalau rekonsiliasi tidak kultural, yang nggak akan diterima oleh kita. Masyarakat kita ini merdeka karena bertempur, karena berjuang. Yang hukum dulu cuma membunuh atau dibunuh. Itu hukum perang. Tidak ada hukum bisa diterapkan di situ. Jadi kalau di masa perang, di masa yang tidak normal, tidak stabil, disebutlah realitas tidak normal, hukum kehilangan daya rekat. Yang ada hanya itu. Hukum dibunuh atau membunuh.
Karena itu persoalan itu sudah selesai. Yaitu waktu kita merebut kemerdekaan kita. Nggak seperti orang-orang tetangga kita yang sekarang di depan kita jauh. Kan dikasih. Kalau kita kan mati-matian. Dan hampir semua juga punya saham di sini. Sudahlah, jangan diterus-teruskan cara yang orang-orang luar itu mengajarkan pada kita. Apa yang disebut melanggar HAM adalah pemerintah terhadap rakyat. Adalah penguasa terhadap yang dikuasai. Kalau ini terus kita pegang, nggak ada selesainya. Saya setuju ini. Kalau tadi saya simak, akhirnya Komnas HAM itu coba tolong pelajari yang baik. Saya juga bangga ya, bisa bicara seperti itu, pandai. Generasi penerus lebih pandai daripada kita yang diganti. Tapi frame of mind dari Barat, itu seringkali kita itu kelebihan melihatnya. Seolah-olah orang-orang itu yang dulu menjajah kita lebih pintar dari kita. Memang betul dulu. Tapi sekarang tidak. Saya malang melintang di intelijen, bekerja sama dengan intelijen dari negara-negara adidaya. Ketika kita menghadapi musuh bersama, Al-Qaeda. Ternyata kepintaran dan kecanggihan mereka itu, kesimpulan saya, hanya di film. Tidak betul. Banyak yang tidak bisa diterapkan. Saya kembali lagi kepada saudara, karena sekarang sedang jadi penjuru kan, Imbat, Komnas HAM. Salah satu saja yang menggelitik adalah surat yang dikirim ke saya oleh satu negara besar adidaya. Yang intelijennya dulu banyak belajar dari kita dan daftar waktu mau bikin sekolah intelijen di Batam. Mau sekolah dari kita. Karena mereka dibom nggak bisa ngusut siapa yang ngebom, kalau kita kan ketahuan terus. Orang ini bilang bahwa saya melanggar HAM. Saya bilang melanggar HAM yang mana? Nanti saya jawab. Tahun 98 Anda terlibat Santa Cruz. Dari mana itu? Dia mendownload Google. Berarti dia download juga belum bisa. Karena tahun 98 itu saya menteri. Masa saya terlibat Santa Cruz, itu kerjaan kapten. Ya, itu di sana. Di paling tinggi Pangdam. Ini orang yang punya pikiran begini ini pintar atau tidak? Masa kita mesti ngikutin yang kayak begini? Jadi cara berpikir dia tentang rekonsiliasi dan beda sama cara berpikir. Dan saya terus terang, kalau kalian percaya, saya wariskan ke kalian bahwa kita lebih pintar, kita lebih ngerti tentang diri kita sendiri daripada mereka. Jangan mereka ngajar. Banyak nggak tahunya, banyak tidak tahunya tentang kita ini. Jadi kita jangan seneng dikipas-kipas sehingga kita ini menjadi terus-menerus berpikiran subjektif. Tidak pada sasarannya, tidak objektif. Nah, waktu objektif dan subjektif, objektif itu kasarnya ya pada sasarannya. Kalau yang disebut teror itu sasarannya adalah orang yang tidak bersalah. Maka kalau ada korban orang tidak bersalah, itu namanya teror. Tidak peduli subjeknya siapa, nggak peduli siapa pelakunya, nggak peduli. Pokoknya kalau anak saya mati, anak saya masih kecil, nggak ngerti apa-apa, teroris yang membunuh. Itu kan definisi kita. Kalau mereka kan tidak, bukan itu definisinya. Saya nggak usah sampaikan lah, nanti makin memecah belah pikiran lagi. Tapi sebetulnya apa yang kita sekarang alami, seperti Pak Mahfud bilang, mengangkat barang sebetulnya tidak ada. Rekonsiliasi itu sudah selesai. Tidak ada yang kehilangan hak politik, tidak ada yang apa disuruh ganti kerugian. Kalau ganti kerugian itu jangan terpengaruh oleh bagaimana caranya orang yang negaranya kecil tidak mau untuk menyantuni bangsanya yang diasporanya luas seluruh dunia. Disusunlah konsep untuk minta maaf. Sehingga orang-orang ramai-ramai minta maaf atas kejadian Perang Dunia Kedua. Dan negara-negara di mana diaspora dari bangsa ini berada, pada ganti kerugian, enak dia. Jadi bangsanya dia nggak usah dia kasih duit. Itu negara-negara itu pada ngasih duit sendiri. Itu lihai. Makanya dia kalau jual otak dia nggak laku karena dipakai terus.
pintar itu, licik. Kita jangan ikut-ikutan yang seperti itu. Karena kalau kita minta maaf, betul tadi Pak Kasdi, lalu siapa yang harus minta maaf? Yang harus minta maaf, di dalam pikirannya mereka, ya pemerintah. Pemerintah yang mana, orangnya udah pada mati. Ini kan penggantinya baru. Jokowi kan generasi penerus, dia nggak ngerti cerita itu. Waktu PKI bubar, dia masih bayi. Disuruh minta maaf. Yang dimintain maaf siapa? PKI, mana orangnya? Udah pada mati. Ini karena subjektif pikiran. Pikiran subjektif, ingin seru. Ini ada maksud apa di balik ini? Dan saya rasa banyak analisa kita. Tapi yang jelas bahwa ada yang main. Ada yang memang ngipas-ngipas. Kalau tidak, bangsa kita sebetulnya nggak ada masalah. Udah selesai. Nah, karena subjektivitas itu, maka muncullah skenario-skenario yang lucu-lucu. Gitu. Yang saya sebagai orang tua miris lihatnya. Kok bisa Agus Wijoyo, anak bapaknya, yang bapaknya korban PKI, kok dibilang dia melindungi PKI? Itu kan aneh tapi nyata. Karena ini harus berpikir udah subjektif. Karena memang tidak setuju dengan pikirannya saudara Agus Wijoyo. Kalau tidak setuju dengan jalan pikirannya, sasarannya jalan pikirannya, bukan orangnya difitnah-fitnah. Tidak setuju dengan pikirannya pemerintah atau siapa pemutus kebijakan, jangan kepada orangnya. Akibatnya presiden yang dipilih sendiri, yang memimpin kita sendiri, dituduh PKI. Dicari-cari, ada foto lah, ini foto, cari-cari. Yang lucu lagi, kebetulan saya senang juga. Di media sosial dibilang saya menutupi informasi Jokowi PKI. Kesatu, Jokowi bukan PKI. Kedua, saya itu sudah tidak mati saja menghadapi PKI. PKI-nya PKI gaya baru. Yang mimpin itu Sayyid Ahmad Sofyan Al-Barakbah. Itu PKI gaya baru yang lari di Kalimantan, bekas ketua Front Nasional. Lari Kalimantan, fusi dengan pasukan gerilya rakyat Sarawak yang komunis, pimpinan Lim Fuk Wi sama Bong Kicok dan Bong Hon, trio. Berfusi menjadi pasukan bara, pasukan barisan rakyat. Saya kira TNI yang segenerasi dengan saya dan di atas saya, dan ada beberapa yang di bawah saya juga, ikut ke sana dan ikut makan pelurunya mereka, termasuk saya, ikut kena luka-luka berat. Kok saya melindungi PKI? Inilah skenario yang menggulir menjadi fitnah. Dan ini yang berbahaya. Berbahaya sekali. Karena itu orang-orang yang cerdas. Tadi saya salut ya, Al-Arab bicara pandai. Saya tadi di WC saya bilang, saya bangga sama kamu. Ya, tolong ini tularkan, berpikir yang cerdas, yang tajam, supaya analisa kau tajam. Analisa tajam kalau faktanya tajam. Kalau fakta tidak ada, bagaimana analisa bisa tajam ya? Nah, sekarang fakta. Pak Karni bilang, Bang Hendro harus datang karena ini masalah serius. Saya bilang, kenapa? Ini masalah PKI yang hingar-bingar. Sebetulnya saya sudah nggak mau lagi Pak Karni diundang. Sudah banyak orang yang generasi muda lebih pandai dari saya dan lebih tahu. Tapi karena namanya Bung Karni, itu sama dengan Bung Karno, ya, yang selalu menyelesaikan masalah. Karena kalau habis ada ini semua orang nonton nih. Sebentar lagi teman saya pada telepon tuh, kakek-kakek semua tapi ya, pada telepon, pada dapat pencerahan. Dan saya terima kasih udah bicara Marsudi ini sebetulnya sudah selesai. Tadi Pak Safi Ma'arif juga sama-sama kayak di Muhammadiyah, sama dia itu dosen Muhammadiyah. Ya, Hairul, saya terima kasih. Cuman ada sedikit Pak Hairul, yang sedikit. Hentikan kata Pak Hairul pendekatan intelijen dalam menyelesaikan masalah ini. Intelijen nggak bisa berhenti Pak, karena intelijen itu melekat sama orang. Karena itu mata dan telinga. Jadi kalau kita berhenti suruh buta sama suruh tuli gitu, nggak betul. Gitu. Di mana saja pendekatan itu
hanya 3, yaitu pendekatan keras, pendekatan lunak, dan pendekatan cerdas. Kalau pendekatan lain-lain, pendekatan intelijen, pendekatan itu bisa saja dari mana saja, dan intelijen itu harus selalu melekat. Dari forum ini saya senang karena saya lihat yang namanya Letnan Jenderal Agus Wijoyo udah tua juga ini, udah betul purnawirawan. Ini anak pinter. Ya, karena itu jadi gubernur Lemhanas. Kalau enggak cuma jadi aja taman kanak-kanak dulunya. Nanti ada guru taman kanak-kanak protes lagi, bukan artinya untuk level seperti dia, anak pintar. Nah, saya lihat ujung satunya dari wilayah saya lihat, mudah-mudahan sih saya nggak keliru. Kiflan Zen. Ini saya kenal betul, ini anak pemberani, ini tentara betulan. Jadi gerakan dia itu yang penting sasaran. Masa bodoh jalannya bagaimana? Ini dia adalah pendekar di tataran praktek, di tataran operasional. Ini pendekar di tataran ini intelektual. Tolong saling bertemulah, jangan bersilang pendapat. Dan di sini dipertemukan oleh Pak Karni Ilyas. Karena rakyat kita ini melihat ke sini. Kalau ini nggak selesai, bandulnya kenceng. Dan itu tabrak-tabrakan. Fitnah memfitnah terus akhirnya. Jadi nggak keruan. Jadi saya ingin sekali, kalau ngomong sejarah, ngomonglah sama Pak Anhar Gonggong. Nangonlah sama Mendirdin Kasdi. Ini guru-guru sejarah. Yang sejarah itu adalah suatu fakta yang ditulis oleh orang yang menang. History is written by the winner. Yang kalah boro-boro nulis sejarah, hidup aja udah syukur. Jadi memang yang seperti itu jangan dibicarakan lagi sejarah di sini. Tanya sama guru besar sejarah. Tanya. Mereka lebih tahu tentang sejarah. Dan jangan dibicarakan. Kalau dibicarakan, saya bilang itu, yang nulis siapa dulu sejarah ini. Karena itu nggak usah bicara. Kalau kita memang mau rekonsiliasi, forget. Lupakan sudah. Masa lalu, saudara-saudara, keadaan sekarang adalah akibat keadaan masa lalu. Generasi sekarang adalah tanggung jawab generasi masa lalu. Jadi yang tua-tua seperti saya ini yang minta maaf atas nama yang tua-tua, saya minta maaf kepada generasi muda. Gitu. Karena apa? Karena meninggalkan masalah yang masih dipertengkarkan. Sebetulnya masalah itu tidak ada yang harus dipermasalahkan. Sampai masalah ini dibikin sebegitu rupa, bisa-bisanya kita memfitnah orang yang sebetulnya orang tua kita. Bagaimana? Itu udah durhaka itu. Saya bersaksi karena saya seorang muslim besar sama-sama di Muhammadiyah. Yang namanya Jokowi itu adalah seorang muslim yang saleh. Waktu bulan puasa, Mahfud, tolong disaksikan ini. Dia selalu imam. Kita ingat imam. Sambil kita lihat. Dia hafal nggak ayat? Ternyata luar biasa. Jangan kita bicara terus karena fitnah ini menggelinding terus, makin besar fitnah, makin besar bohong, makin besar orang jadi percaya. Dan ini hingar-bingar. Akhirnya apa yang tadi Ibu Rahma prihatinkan soal kesenjangan, itu nggak kunjung terasa sih. Bagaimana sekarang namanya presiden itu kan memikirkan kita semua. Mikirkan bagaimana bisa membangun suatu ketahanan fiskal, Pak. Di tengah kita nggak punya duit sekarang ini. Cuma 2 itu kan pelajaran. Mau utang lagi atau mau tax amnesty. Bukannya mau jahat, bukannya mau membiarkan orang. Itu salah satu contoh ya, banyak lagi sebetulnya. Tapi karena kita fitnah, dia juga pusing. Agus juga pusing. Bagaimana mau ini maksud saya mau rekonsiliasi saya itu mau maksudnya baik.
Saya ngerti, makanya waktu disebut tadi sama Salim Said, sebut nama itu, saya sebut Sarjono Kartosuwiryo, itu hari-hari ke rumah saya. Dia sekarang ngomong, yang dia ngomongin bukan soal DI, ideologi DI, bukan. Yang dia ngomongin proyek apa Pak nih, saya kerjain. Dan ini Sarjono biar ya dia juga nonton juga. Dia nggak dapat proyek sampai sekarang, Pak. Itu dong tolong, gitu, yang ditolong. Jangan salam-salaman maaf-maafnya ada gunanya, Mbak. Gitu. Ya, sudah, mereka udah cair, mereka sekarang Agus juga saya harapan ini saya bilang kebanggaan saya karena juga nih Agus, saya barusan dapat dari sosmed nih, medsos bahwa itu Agus Wijoyo dicurigai. Kita harus curigai, itu bukan anak bapaknya. Ah, gimana? Itu keterlaluan itu. Dosa itu terhadap ibunya. Ini mukanya aja Prastoyo persis gitu. Saya kenal persis. Gaya-gaya bicara persis. Bibirnya kan begini. Persis. Persis. Dan pamannya itu Profesor Kunto Wibisono, promotor saya waktu saya jadi doktor untuk filsafat. Ya saya terima kasih sekali lagi Pak Karni Ilyas. Terima kasih saudara-saudara sekalian. Dan saya mohon sudah hentikan. Semua rumor seperti sekarang ini tidak ada gunanya. Sudahlah, Mahfud bilang rekonsiliasi itu sudah selesai. Semuanya udah dapat. Paling jadi anggota DPR juga, jadi menteri juga. Nggak ada halangan apa-apa. Dan TNI juga, TNI ini sebenarnya. Ini pintar sekali ngomong sebenarnya. Kamu ngalamin nggak? Enggak. Orang juga masih kemarin. Ya tentunya masih bintang 2, harus 2 lagi baru sama saya. Nah, mudah-mudahan karena pinter. Kalau saya kan sisa-sisa masa lalu. Ya, sudahlah, tidak usah ngungkit-ngungkit hal-hal yang kalian juga tidak tahu benar. Ya, sudah selesai. Ini sudah selesai Pak Karni. Mudah-mudahan keluar dari sini kita betul-betul rekonsiliasi lahir batin Islam. Pemirsa, benar. Mudah-mudahan diskusi soal PKI ini juga yang terakhir di ALC. Artinya rekonsiliasi itu sudah tercapai. Betul ya Pak Hendro bilang, saya khawatir bahwa jangan-jangan yang berdebat takut sama ajaran komunis atau yang menyokong sama-sama tidak mengerti ajaran komunis tersebut. Konyol sekali saya pikir. Karena dari pembicara tadi pun ada yang merujukkan antara Karl Marx dengan Lenin. Itu gak mungkin karena Karl Marx itu 1800-an. Lenin dan Stalin udah 1900-an. Bahkan Karl Marx salah satu karangannya yang terkenal yang menganggap agama juga sebagai opium. Tapi sebenarnya bukan itu maksudnya. Tapi orang memakai agama itu seperti opium. Itu 1844. Itu 100 tahun sebelum Stalin. Jadi nggak ada hubungan. Takutnya masyarakat yang lebih nggak tahu lagi. Tiba-tiba ada yang anti PKI, ada yang pro PKI, sama-sama tidak paham apa itu PKI. Apalagi udah generasi sekarang, seperti Pak Hendro bilang, ini sisa-sisa laskar panjang aja yang tahu. Pemirsa, yang paling gampang untuk tahu apakah orang itu pro komunis atau anti komunis, ada petunjuk sederhana. Kalau dia baca buku komunis, maka dia pahamnya komunis. Tapi kalau dia sangat paham ajaran komunis, dia ini anti komunis sebenarnya. Kata Ronald Reagan, Presiden Amerika, kita ketemu LC yang akan datang.